Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai inflasi. Mungkin di video sebelumnya kita pernah mengangkat mengenai inflasi ya, tapi tidak terlalu dijelaskan secara secara detail lagi gitu. Nah, pada video kali ini insya Allah kita akan coba memahami secara lebih mendalam lagi mengenai inflasi. Baik, inflasi ini kalau kita contohkan misalnya mungkin Anda pernah membeli bakso ya. Tapi coba Anda bayangkan ketika Anda membeli bakso itu di tahun 2010 gitu ya. Tahun 2010 ini harganya mungkin masih sekitar Rp5.000 gitu ya. Tetapi di Anda membeli bakso di tahun 2020, maka harganya itu ternyata tidak sama lagi. Harganya akan berubah menjadi mungkin 10.000 saat ini gitu ya. Bahkan ini mungkin harga yang minimal gitu ya. Bahkan ada harga-harga yang lebih mahal dari ini gitu. Kalau di 2010 mungkin harga 5.000, masih ada yang di bawah mungkin gitu ya. Nah, ini terjadi perubahan harga. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita bayangkan ini angkutan kota atau angkot ya. Mungkin di 2010 angkot harganya masih berapa gitu ya. Mungkin sekitar 1.500 atau 1.000 mungkin ya. Atau bahkan 2.000 lah paling mahal gitu ya. Tapi saat ini ongkos angkutan kota ini sudah meningkat gitu, mungkin sudah 4.000 atau bahkan 5.000 gitu ya, karena terjadi perubahan harga ya. Nah, kemudian ada juga misalnya kereta api ya. Mungkin yang pernah naik kereta api Anda bisa tahu dari yang awal, mungkin dulu pernah harga tiket kereta api itu di sekitar Rp500 gitu ya. Tapi saat ini ternyata sudah berubah gitu harganya. Nah, kemudian ini mungkin jajanan anak-anak, permen atau mainan anak-anak dan lain sebagainya itu pun sama. Ternyata terjadi perubahan. Nah, ini ternyata banyak banyak objek-objek yang berubah harganya. Nah, faktanya harga barang dan jasa semakin lama itu semakin naik ya, bukan semakin turun gitu ya. Kalaupun turun mungkin jangkanya jangka pendek sekali gitu ya, mungkin dalam 1 bulan turun, dan itu pun turunnya tidak sebesar kenaikannya gitu. Turunnya misalnya naik 10%, turunnya hanya 2% atau 5% gitu ya. Jadi secara umum tetap naik gitu. Nah, ini terjadi juga harga barang dan jasa itu secara umum itu mengalami kenaikan gitu ya. Nah, baik, kita lihat bahkan harga kebutuhan pokok ya yang sering kita makan sehari-hari, contohnya seperti beras di sini ya. Di tingkat grosir ternyata harganya terus naik, terus nanjaknya. Ini ada data dari Badan Pusat Statistik. Bisa dilihat di sini di tahun 2010, ini data 10 tahun terakhir. 2010 itu harganya di 6.700-an gitu ya. Kemudian 2011 naik 7.800. Kemudian di 2012 naik lagi di 8.700. Terus naik seterusnya sampai harga di 2020 ini harganya sudah 12.000 gitu ya. 12.300. Nah, dari data ini bisa terlihat ternyata harga rata-rata per kilonya itu naik sekitar 85% per kilogram dalam 10 tahun terakhir. Baik, kita lanjut. Nah, pertanyaannya kenapa harga ini naik terus-menerus gitu ya. Bukan turun tapi naik gitu ya. Nah, fenomena ini sebetulnya dalam ekonomi itu kenaikan ini dinamakan
inflasi gitu ya. Nah, inflasi ini merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Ini berkaitan dengan mekanisme pasar. Jadi sebetulnya kenaikan harga ini atau inflasi ini merupakan hal yang alami ya, hal yang umum terjadi tidak hanya di negara kita gitu ya. Jadi keadaan ini bisa dibilang sesuatu yang terjadi terus-menerus, dan ya kita tidak bisa menolak kenaikan harga ini gitu, karena secara umum, secara global di dunia itu terjadi seperti ini. Jadi ini mekanisme yang alami gitu. Nah, kemudian inflasi juga dapat diartikan sebagai penurunan nilai mata uang. Ya, kalau Anda punya uang 100.000 10 tahun yang lalu, mungkin Anda bisa belanja banyak gitu ya. Bisa beli mungkin berapa kilo telur gitu ya, atau satu karung beras mungkin Anda bisa dapat gitu. Tapi untuk uang dengan nilai 100.000 saat ini dengan nilai yang sama, hasil yang Anda bisa dapatkan dari pembelian produk-produk yang Anda beli itu nilainya berbeda gitu ya, jauh lebih sedikit. Jadi terjadi penurunan nilai mata uang gitu. Uangnya sama tapi nilainya menurun gitu. Nominalnya sama 100.000 tapi nilainya menurun. Baik, kita lanjut. Nah, inflasi ini disebabkan beberapa faktor gitu ya. Yang pertama adalah demand dan supply. Nah, yang pertama, demand ini adalah permintaan terhadap barang atau produk-produk yang dijual di pasar. Kemudian supply ini adalah penawaran. Jadi ketika permintaan tinggi, maka ini akan berpengaruh terhadap harga biasanya. Ketika permintaan tinggi, harga biasanya naik gitu ya. Kalau kita gambarkan ketika kita masuk bulan puasa gitu ya, dan akan menghadapi akhir bulan puasa, misalnya memasuki lebaran gitu. Biasanya masyarakat itu berbondong-bondong belanja, membeli semua kebutuhan untuk hari lebaran. Yang terjadi biasanya harga barang di pasaran itu naik. Misalnya yang paling sering kita dengar daging sapi misalnya, karena biasanya lebaran itu banyak berhubungan dengan olahan daging gitu ya. Nah, daging sapi ini biasanya meningkat harganya. Bahkan sampai ada operasi pasar oleh pemerintah untuk menurunkan harga pasar. Kenapa? Karena permintaannya cukup tinggi gitu ya. Sedangkan mungkin supply-nya itu kurang gitu. Nah, berbanding terbalik, ketika supply-nya banyak tetapi permintaannya sedikit, maka harga akan turun. Nah, ini secara alamiah seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan biaya produksi. Nah, peningkatan biaya produksi ini biasanya berhubungan dengan banyak faktor. Misalnya ketika di tahun-tahun yang lalu kita pernah mengalami kenaikan harga bahan bakar minyak ya. Ya, contohnya solar dan bensin lah gitu ya. Kita banyak menggunakan bensin misalnya. Intinya BBM ini ketika naik, maka akan berpengaruh terhadap biaya produksi. Pertanyaannya, kenapa kok bisa berpengaruh gitu dari BBM terhadap biaya produksi? Nah, BBM ini biasanya berhubungan dengan transportasi. Sedangkan produk-produk itu atau hasil-hasil produk yang akan dijual itu biasanya dikirim dengan menggunakan transportasi. Nah, ketika transportasinya tinggi, maka harga barang yang dijual itu akan tinggi.
Nah, kalau barang-barang itu merupakan barang produksi yang memang dibutuhkan untuk diproduksi bahan-bahan mentah, ternyata pengirimannya tinggi, maka bahan mentah tadi pun akan naik sehingga meningkatkan biaya produksinya gitu. Dan harga produksinya, biaya produksinya akan naik pula gitu. Jadi sebetulnya berputar gitu ya. Ketika harga BBM naik, maka biaya transportasi akan meningkat. Ketika biaya transportasi meningkat, maka berhubungan dengan biaya produksi karena harga barang tadi akan meningkat gitu ya. Selanjutnya jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar di sini sebetulnya berhubungan dengan mungkin orang-orang yang memiliki uang gitu ya. Semakin biasanya ketika orang itu punya uang banyak, maka biasanya dia akan akan merubah pola belanjanya gitu ya. Biasanya dia akan meningkatkan pembelian terhadap produk tertentu gitu. Dan ketika banyak orang yang memegang uang atau banyak orang yang punya uang, maka uang yang beredar di pasar itu akan meningkat karena banyak transaksi yang dilakukan gitu ya. Mungkin ketika ada mendekati hari lebaran, biasanya pegawai itu mendapat THR ya. Nah, THR itu biasanya cukup lumayan ya, cukup lumayan besar dan akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat gitu. Masyarakat akhirnya banyak yang belanja dan ini akan meningkatkan jumlah uang beredar. Akhirnya berhubungan dengan inflasi di sini gitu. Dan inflasi ini juga tadi bisa dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar tadi. Selanjutnya adalah impor barang. Nah, impor barang di sini saat ini mungkin dalam kondisi teknologi yang sudah lebih maju, saat ini transaksi pembelian terutama produk-produk yang ada di luar negeri itu sudah lebih mudah kalau ingin belanja gitu ya. Nah, bagaimana halnya dengan transaksi impor yang terjadi oleh perusahaan-perusahaan produksi gitu. Berarti barang-barangnya adalah barang-barang produksi. Memang ini hal yang wajar, terjadi transaksi antar negara itu memang suatu yang sudah tidak asing lagi. Tetapi kadang terjadi perubahan harga gitu. Misalnya harga tinggi. Nah, contohnya saat ini Indonesia nilai tukar rupiahnya itu bisa dikatakan kondisinya lemah gitu ya. Dibanding dengan dolar kita sangat kecil sekali gitu ya. Nah, ini ketika kita membeli produk berasal dari Amerika misalnya atau produk-produk dengan dasar mata uang dolar, maka nilai produk tadi akan tinggi gitu ya. Ketika produk ini adalah produk-produk yang untuk sebagai bahan yang diproduksi, maka akan meningkatkan nanti outputnya. Barang jadinya akan meningkat gitu. Maka ketika di pasaran dijual, maka produk jadi tadi akan tinggi harganya gitu. Dan ini akan menyebabkan inflasi di sini gitu ya. Jadi impor barang pun ketika produknya tinggi ya akan meningkatkan inflasi. Ya contohnya kalau kita beli produk handphone lah misalnya, handphone itu kan banyak yang impor gitu ya dari luar negeri. Walaupun mungkin Indonesia ada memproduksi, tapi kebanyakan yang yang banyak dibeli itu yang terkenal itu merek-mereknya merek-merek yang dari luar, berarti harus impor. Nah, ini berhubungan dengan nanti nilai produknya. Kalau dia tinggi ya berarti akan berpengaruh terhadap inflasi tadi. Baik, selanjutnya, nah inflasi ini juga tadi saya katakan terjadi di negara-negara maju lainnya, bukan hanya di Indonesia, karena ini sifatnya alamiah gitu ya, bukan sesuatu yang hanya negara tertentu saja. Nah, semua negara mengalami inflasi gitu ya. Nah, contohnya mungkin di Jerman, di Inggris atau Amerika.
Nah, itu terjadi gitu. Jadi ketika terjadi di Indonesia ini bukan sesuatu hal yang aneh gitu, bukan sesuatu hal yang harus dihindari gitu. Hanya tinggal bagaimana caranya kita mencari solusi terhadap perubahan harga ini gitu ya. Jadi sebetulnya solusinya ya tetap kita menggunakan jalur yang standar, yang normal. Bukan tiba-tiba misalnya semua gaji pegawai itu dinaikkan setinggi mungkin gitu agar bisa belanja. Ya kalau gaji pegawai dinaikkan setinggi mungkin, yang terjadi adalah nanti pengusaha-pengusaha itu beban usahanya akan meningkat, maka biaya-biaya yang terjadi akan meningkat. Jadi ketika ketika gaji karyawan tadi naik, sebetulnya beban pengusaha ini akan meningkat. Akan berhubungan juga dengan produk-produk yang diproduksi, karena biaya gaji ini meningkat, maka akan berhubungan dengan harga barang gitu, karena biaya tinggi gitu. Harga barang di pasaran pun akan naik juga gitu. Nah, ketika harga barang naik, tetap terjadi inflasi. Jadi sebetulnya bukan solusi gitu ya. Nah, ini yang terpenting adalah kestabilan gitu ya. Kestabilan harga di pasaran. Dan ini bisa mungkin nanti diantisipasi oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan gitu ya. Kalau kenaikan gaji itu ya mungkin cukup penting, tapi bukan kenaikan yang terlalu tinggi gitu. Dan kalaupun tidak dinaikkan, sebetulnya memang harus standarnya naik ya, harusnya naik, tapi intinya harga barang di pasaran itu harusnya dibuat secara tidak terlalu signifikan kenaikannya, kenaikan yang normal lah gitu, agar nanti bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, selanjutnya kita lihat ini data dari Badan Pusat Statistik mengenai perubahan inflasi ya dari tahun ke tahun. Ini di tahun 2011 tingkat inflasinya sekitar 3,79%. Artinya apa? Artinya harga-harga barang yang ada di pasaran itu kenaikannya 3,79% di tahun 2011 gitu ya. Yang terus sampai ke 2012 4,3%, 2013 8%, ini cukup tinggi nih. 2014 8,36% tinggi ya. Kemudian menurun lagi di 2015 sampai ke saat ini 2019. Ini yang terakhir di 2019 ini 2,72%. Jadi intinya ini adalah gambaran dari pola kenaikan harga yang terjadi selama tahun 2011 sampai tahun 2019. Nah, bisa dikatakan sebetulnya setiap tahun itu naik harganya, walaupun variatif kenaikannya. Tapi intinya tidak ada yang minus, tidak ada yang turun harga gitu ya. Ini naik 3,7%, ini naik 4,3%, ini naik 8%, naik 8%, ini naik 3%. Jadi sebetulnya kenaikan semua ini. Nah, ini berarti hal yang tidak bisa kita hindari gitu ya. Tinggal nanti mungkin pemerintah membuat kebijakan yang agar kenaikan harganya ini tidak terlalu acak-acakan atau tidak terlalu tinggi gitu, yang akhirnya membebani masyarakat gitu. Kalau inflasi terjadi secara normal wajar, tapi ketika inflasi terjadi secara tidak terkontrol, maka ini sesuatu hal yang memberatkan bagi masyarakat secara umum. Baik, itu untuk pertemuan di video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.